Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa sihhatukum? Isha wa afiyah zahira wa batina. Alhamdulillah. Nas'alullah ta'ala as-sihhata wal afiyah wassalamata fid dunya wal akhirah. Baik, musta'idun li aishi li naum olid dars. Baik, nasta'in billah. Nabda insyaallah ta'ala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, dan insyaallah kita akan memulai kajian baru lagi i'tiqad Al-Imam Al-Auza'i rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jazakallahu khair senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita bahas dulu sedikit biografi dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Sebagaimana dalam peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Al-Imam Al-Auza'i, ya, beliau lahir tahun 88 Hijriah. Nah, silakan yang mau nulis biografinya. Ini ringkas saja. Beliau lahir tahun 88 Hijriah di negeri Syam. Tepatnya di Ba'labak. Dan beliau digelari dengan Al-Auza'i, itu nisbat kepada Al-Auza', tempat di Syam sana. Nisbat kepada tempat. Al-Auza'i ini bukan nama kakek, bukan nama apa, namun nama tempat yang dulu pernah beliau singgah di sana. Al-Auza'i nisbat kepada nama tempat, namanya Al-Auza' yang ada di negeri Syam dekat Damaskus, Syria. Faham dong? Ini bukan tempat kelahiran beliau, bukan tempat tinggal beliau seterusnya, namun tempat
beliau singgah sementara di Al-Auza', dinisbatkan kepada Al-Auza'i. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, beliau sejak kecil sudah menjadi yatim, ya, ditinggal oleh ayah beliau ketika beliau masih kecil, belum baligh. Namun beliau tetap semangat dalam thalabul ilmi, terutama dalam mempelajari ilmu al-hadis. Maka antum di sini ketika mempelajari seperti ini, insya Allah akan lebih memotivasi. Apalagi yang masih lengkap kedua orang tuanya, harus lebih semangat. Ya, para ulama dulu seperti Imam Syafi'i, beliau yatim ketika menuntut ilmu agama. Maka sekali lagi yang masih lengkap orang tuanya harus lebih apa? Semangat. Ya, meskipun tidak mungkin kita seperti mereka. Namun sebagaimana kata seorang penyair, tasyabbahu bil kirami illam takunu mislahum. Ikutilah jejak orang-orang yang mulia. Berusaha untuk mengikuti jejak mereka, mirip dengan mereka. Meskipun tidak mungkin kita sama dengan mereka. Ya, mereka generasi yang Allah pilih memang, ya. Namun paling tidak tadi tasyabbahu bil kiram illam takunu mislahum. Serupailah orang-orang yang mulia meskipun engkau nggak mungkin sama dengan mereka. Inna tasyabbu bil kirami falahu. Menyerupai orang yang mulia itu suatu kemuliaan, suatu kemenangan, suatu keberuntungan, suatu kebahagiaan tersendiri. Ini thalabul ilminya Imam Al-Auza'i di waktu beliau kecil sudah ditinggal oleh ayah beliau. Di antara guru beliau adalah ulama tabi'in. Di antaranya ada yang hafal enggak 5 guru beliau? Taib, ini sekedar ya mungkin menjadi inspirasi bagi antum. Terkadang ketika antum mendapati pelajaran baru, itu jangan hanya berpatokan alah sudah nanti ikut apa kata ustadz. Tidak, kalau bisa itu antum pelajari sebelum ustadz apa? Ngajar. Bukan hanya di sini saja, di kelas juga demikian. Bab kedua misalnya, sebelum ustadz ngajar antum pelajari, antum cari referensi yang lain. Ya, ini sekali lagi salah satu apa? Usaha untuk menguatkan ilmu. Jadi jangan hanya bersandar saja apa kata ustadz nanti, enggak. Bisa jadi nanti mungkin di kelas ustadznya apa keliru, antum betulkan, antum dapat pahala insya Allah. Ya, namun niatnya apa? Tadi taqwiyatul ilmi, mempelajari bab yang belum dipelajari, kemudian murajaah yang sudah dipelajari. Itu sekali lagi yang juga dilakukan oleh para al-ulama. Faham dong? Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ana teringat ada kisah salah satu ashab kutubus sittah. Kalau tidak salah, ya mungkin Nasai atau Abu Dawud. Pernah suatu saat beliau belajar kepada salah satu guru yang luar biasa keilmuannya. Mencatat, ya. Qadarullah hilang catatannya. Ya. Kemudian sang guru ngetes tentang catatannya itu. Ternyata ya sang murid ini apal yang dia apa? Tadi catat meskipun hilang bukunya. Ketika ditanya, kok bisa ente hafal? Apakah ente memang sudah menghafalkan sebelumnya? Enggak, ya. Namun apa? Kecerdasan para ulama-ulama tersebut. Ya. Sampai sang guru tanya lagi, ya anak nggak percaya, ente barangkali sudah menghafalkan sebelum datang ke sini. Intinya apa? Ini perlu juga apa? Menghafalkan sebelum apa datang kepada majelis para ulama atau ke majelis al-ilmu. Namun intinya ya al-hifdz itu penting, meskipun sudah kita sampaikan al-faham lebih penting lagi. Cuma kalau bisa menggabungkan dua-duanya
nur ala nur. Faham dong? Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. 5 guru Imam Al-Auza'i atau sebagian dari guru-guru Imam Al-Auza'i tadi sebutkan, atau bin Abi Rabah, itu dari kalangan apa? Tabi'in. Maka beliau dikatakan tabi'in atau apa? Atba'ut tabi'in, min atba'it tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Al-Auza'i karena bergurunya kepada siapa? At-tabi'in. Tabi'in gurunya siapa? Para sahabat. Ya, Imam Al-Auza'i ketemunya dengan para at-tabi'in. Di antaranya Makhul. Tahu Makhul? Yang salah satu ucapannya yang masyhur, Al-Quran ila sunnah ahwaju minas sunnah ilal Quran. Al-Makhul, bisa menulisnya. Makhul, mim, kaf, ha, waw, lam. Makhul. Kata beliau, Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah daripada as-sunnah butuh kepada Al-Quran. Ini penjelasannya insya Allah sudah pernah kita sampaikan mungkin di sini, yaitu fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Kemudian di antara guru beliau juga Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Imam Qatadah. Kemudian yang keempat Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Di antara ucapan beliau yang paling masyhur, minallahi ar-risala wa ala rasulil bala wa alaina at-taslim. Kemudian di antara guru beliau juga Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir. Bismillah. Taib, masih banyak lagi yang lain. Lebih dari kata para ulama 100 guru beliau. Ada kisah yang menarik dari beliau ini, yaitu tentang Yahya bin Abi Katsir yang terakhir tadi. Yahya bin Abi Katsir dan Az-Zuhri yang terakhir. Itu guru guru sekaligus murid juga. Artinya apa nih ya? Imam Al-Auza'i belajar kepada Az-Zuhri dan Yahya bin Abi Katsir. Namun dua guru ini juga meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i. Ini menunjukkan bahwasanya nggak selalu guru itu menguasai semuanya. Ada sebagian ilmu itu dikuasai oleh muridnya daripada apa? Gurunya. Maka jangan pernah menolak kebenaran dari siapapun. Paham? Dan jangan pernah meremehkan. Ya, meskipun kelihatannya sekarang biasa-biasa saja, nggak apal-apal, mungkin besok juga sama biasa-biasa juga. Tapi ada juga yang luar biasa. Ya, hafalannya kemudian juga mutola'anya. Jadi sekali lagi, namanya al-ilmu layak balu al-jumud, kata para ulama. Ilmu nggak menerima al-jumud. Artinya itu tadi, kadang ada orang yang kelihatannya biasa saja namun luar biasa keilmuannya. Maka apa? Jangan pernah menolak kebenaran, jangan pernah meremehkan orang. Ya, sekali lagi, terkadang at-talib lebih azka daripada al-mudarris. Faham dong? Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pernah suatu saat Yahya bin Abi Katsir menasehati Imam Al-Auza'i untuk belajar kepada dua ulama tabi'in yang masyhur, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin yang tinggal di negeri Basrah. Beliau kan di Syam waktu itu. Disuruh pergi ke Basrah untuk belajar kepada dua orang tabi'in yang lain, Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Ya, maka berangkatlah Imam Al-Auza'i untuk mempelajari ilmu, terutama al-hadis, kepada dua tabi'in yang mulia ini. Namun qadarallah, sebelum sampai ke tempat tinggal mereka, beliau mendengar Al-Hasan Al-Basri sudah meninggal dunia. Rahimallah rahmatan wasi'ah.
Kemudian bila mendengar Muhammad bin Sirin dalam keadaan sakit yang dengannya Allah mewafatkan beliau. Ini sekali lagi thalabul ilmi butuh apa? Al jihad. Antum masih belum seberapa, cuma duduk saja, menahan ngantuk saja, masa nggak bisa? Dahulu mereka luar biasa perjalanan sampai mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sebagaimana tadi juga sebelum nyampe sudah apa? Istilahnya meninggal. Guru yang mau diambil ilmunya. Ini sekali lagi perjalanan singkat Imam Al-Auza'i dalam Thalabu Al-Ilm, dan itu guru-guru beliau. Kemudian di antara murid-murid beliau yang sudah kita lewati pelajaran akidahnya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Itu muridnya Imam Al-Auza'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Demikian pula Abdullah bin Mubarak termasuk muridnya Imam Al-Auza'i. Kita tahu bagaimana gurunya, bagaimana muridnya luar biasa. Demikian pula tadi Imam Az-Zuhri, Yahya bin Abi Katsir, itu murid dari Imam Al-Auza'i sekaligus guru beliau. Faham tuh? Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian beliau meninggal tahun 157 Hijriah. Ada mengatakan kalau tempatnya itu di Beirut meninggalnya. Mana Beirut itu? Iya, masih negeri Syam, Libanon. Tahun 157. Dan ada sebagian masyayikh yang cerita kuburan beliau sekarang ini dikeramatkan di sana. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ahlus Sunnah kuburannya dikeramatkan. Namun tidak aneh. Inilah fenomena yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Para penyembah berhala, para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya dakwah tauhid harus tetap digencarkan di mana-mana. Taib, pertanyaannya terutama bagi tulab. Biasanya kalau dalam biografi itu disebutkan oleh para ulama ucapan-ucapan yang masyhur, yang viral. Sekarang sebutkan 3 ucapan viral yang masyhur yang mungkin sering disampaikan para masyayikh atau para ustadz tentang akidah atau manhaj dari Imam Al-Auza'i, selain yang di kitab ini tentunya. Yang paling masyhur wallahu alam ini yang sudah sering kita sampaikan. Qala al-Imam Al-Auza'i naduru ma sunnah haitsu dar. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu apa? Berputar. Beliau juga mengatakan alaika bi athari man salaf wa in rafadaka annas. Pegang erat asar para salaf meskipun engkau ditolak oleh manusia. Wa iyyaka wa ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Dan hati-hati dengan pendapat-pendapat orang yang menyelisih sunnah tentunya, meskipun dihiasi dengan ucapan-ucapan yang indah. Demikian pula yang ketiga tentang Allah fis sama, Allah di atas arsy. Ini sering kita sampaikan dalam pembahasan istiwa alal arsy atau Allah fis sama. Qala al-Auza'i kunna wattabi'una mutawafiruna naqul annallaha fawqal arsy. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas apa? Al-arsy. Wa nu'min bima waradat bihi sunnah. Dan kami meyakini apa yang tercantum dijelaskan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham dong? Baik, itu antum bisa tambahkan di biografi beliau. Anak ulangi lagi, di antara ucapan-ucapan yang masyhur dari Imam Al-Auza'i tadi, kita berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu apa? Berputar. Kemudian yang kedua, apa tadi?
alaika bi athari man salaf. Dua-duanya ini mirip dengan yang akan kita pelajari di sini. Pegang erat asarnya para salaf, pegang erat jejak atau ajaran para salaf, meskipun engkau ditolak oleh manusia. Wa in rafadhakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal, jauhkanlah dirimu dari pendapat-pendapat manusia. Adam kasih tanda kurung yang menyelisih sunnah, meskipun diperindah dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga tadi, ucapan yang lazai apa? Kunna wattabi'una nakul, kami dan para tabi'in sepakat mengatakan. Kunna wattabi'una mutawafiruna nakul, kami dan para tabi'in sepakat mengatakan annallaha ya fawqa arsy, Allah di atas al-arsy. Taib. Faham dong? Kita mulai baca I'tiqad Abi Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i. Itu nama lengkapnya beliau, dengan kunyanya Abi Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ini sama dengan yang kemarin, akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Tsauri. Kita ambil dari kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, insyaallah akan ada beberapa akidah ulama salaf yang lain yang seperti kita sampaikan dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai disebutkan beberapa aqaidis salaf. Ya, insyaallah kita akan pelajari sebagiannya. Ya, tentunya selain akidahnya Imam Ahmad dan akidahnya Imam Ali bin Madini. Karena kalau akidah Imam Ahmad sudah untuk pelajari kan? Saya kitab Ushul apa? Sunnah. Akidahnya Ali bin Madini, gurunya Imam Ahmad, kita nggak ambil karena 99% sama ucapannya dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kita ambil yang selain itu. Ya, sekali lagi referensinya marja kita dari kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, terutama jilid yang pertama tentang aqaidu as-salaf, akidah-akidah para ulama as-salaf. Dan sudah kita sampaikan tidak akan ada perbedaan antara akidah salaf satu dengan yang lainnya. Adapun dinisbatkan ini akidahnya Imam Bukhari, ini akidahnya Imam Tsauri, ini i'tiqad Abi Amr, itu karena mereka yang menyebarkannya. Penisbatannya karena mereka yang apa? Menyampaikannya, mengajarkannya, menyebarkannya, bukan mereka yang mengarang sendiri. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-i'tiqadu laisa li wa laisa liman a'la minni. Keyakinan atau akidah itu bukan aku yang mengarang, bukan yang dikarang oleh yang senior dari ulama-ulama salaf. Walakin al-i'tiqad yu'khadhu min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa mimma ajma' alaihi salaful ummah. Namun akidah itu diambil dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para as-salaf. Ya. Dan insyaallah nanti malam juga kita ada kajian baru lagi, akidah Harab Al-Kirmani, yang mana itu juga berkaitan dengan ijma' salaf tentang masalah al-akidah. Secara umum, akidah salaf itu adalah ijma' salaf. Ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah dalam akidah beliau yang sangat ringkas ini. Taib, kita baca qala al-Imam Al-Lalikai rahimahullah Asy-Syafi'i akhbarana Al-Hasan ibnu Utsman qala akhbarana Ahmad ibnu Hamdan qala haddatsana Bishr bin Musa qala haddatsana Muawiyah ibnu Amr qala haddatsana Abu Ishaq qala sa'altu Al-Auza'i rahimahullah. Aku bertanya kepada Imam Al-Auza'i, ya, kata Abu Ishaq tadi. Cuma di sini tidak disampaikan bertanya tentang apa. Kata pentahqiq, ya, kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang kita fotokopi saja. Dr. Ahmad Al-Ghamidi
Di footnote beliau mengatakan lam yudhkar an aisya'in sa'alahu walakin asyaq yuwaddih annahu sa'alahu tariqan najah. Tidak disebutkan tentang apa dia bertanya, namun redaksinya menjelaskan bahwasanya sang penanya bertanya tentang apa jalan keselamatan. Mahya tariqu an-najah wallahu alam. Ini ijtihadnya pentahqiq. Paham dong? Ya. Kemudian dari sini Imam Al-Auza'i menjawab. Di sini ada faedah, yaitu kata para masyayikh dalam mensyarah akidah ini atau yang lainnya, bahwasanya para ulama salaf mereka tidak menulis kitab atau mungkin akidah ringkas seperti ini kecuali kalau memang dibutuhkan. Yu'allif lil hajah, yu'allif li jawabis soal, bukan yu'allif li ta'lif. Bukan sekedar menulis begitu saja. Waktu kosong nulis saja. Bukan itu. Kebanyakan para ulama menulis karena apa? Ada kebutuhan. Bukan, kalau mungkin istilah kita, bukan setor atau ngejar setoran. Ya, pokoknya ana harus nulis. Ana usia 40 tahun harus karangan ana lebih dari 10 misalnya. Bayang tuh. Nggak tahu nulis asal masalah sandal, masalah kopet, pokoknya yang penting apa? Kejar setoran. Sama dengan sebagian orang-orang sekarang, dai-dai yang pokoknya tiap hari harus kejar setoran, harus ada makalah yang diposting, meskipun ngawur, meskipun asbun, nanti kalau sedikit dibantah mulai ngeles, dihapus. Paham dong? Post-push. Paham dong? Nah, ini sekali lagi hati-hati. Dahulu ulama salaf tidak asal nulis kecuali kalau ada al-hajah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab-kitab akidah beliau, akidah wasitiyah, hamawiyah, tadmuriyah, itu semuanya jawabus soal, menjawab pertanyaan. Demikian pula di antara yang sudah antum pelajari juga akidah siapa? Yang karena pertanyaan qadarasu. Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Sudah antum pelajari kan? Sudah. Taib ala kullin. Ini sekali lagi salah satu pelajaran dari para ulama salaf. Mereka menulis lil hajah. Bukan sekadar iseng atau bukan karena yang penting kejar setoran, tidak. Nah, Sa'altu al-Auza'iyah, tadi disampaikan oleh pentahqiq, ijtihad minat pentahqiq antariqin najah. Maka Imam Al-Auza'i menjawab, isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah dirimu di atas as-sunnah. Ini akidah plus juga nasihat. Untuk bersabar di atas as-sunnah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan di dalam Al-Quran ada mungkin lebih 90 ayat tentang as-sabr. Ada berapa? Ada berapa? Kurang lebih 90 ayat tentang as-sabr di dalam Al-Quran. Siapa yang mengatakan tadi? Imam Ahmad. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Iddatus Sabirin. Kitab khusus masalah as-sabr. Banyak ayat yang lain. Innama yuwaffas sabruna ajrahum wa basyiris ista'inu bisabri. Wanya intasbiru wa tattaqu la yadurukum syai'a. Intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hada. Dan masih banyak lagi. Sekali lagi kata Imam Ahmad, kurang lebih ada 90 ayat tentang as-sabr dengan berbagai macam redaksinya. Meskipun kalau mau diperinci lagi, as-sabr ada 3, as-sabr ala taatillah, as-sabr ala tarki maksiatillah, was-sabr ala akdarillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan,
sabar dalam apa? Menghadapi ujian dan cobaan. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pertanyaan berikutnya. Ini sekedar murajaah, kan ini sekali lagi semuanya sudah antum pelajari, ya. Sebutkan ucapan ulama dalam kitab akidah yang mirip dengan ini. Yang ada kata-kata ya isbir atau yang mirip dengannya. Sebutkan ucapan ulama tersebut atau siapa ulama tersebut dan apa ucapannya dalam kitab akidah. Tadi sudah kita sebutkan dalam awal kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, ya. Sama juga beliau ditanya tentang akidah, ya, as-sahihah, maka beliau menjawab, ya, laqad sa'altani ani sunnah amran tusabbir nafsaka ala tamassuk biha. Ini mirip dengan ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah. Engkau telah bertanya kepadaku tentang as-sunnah, yaitu tentang akidah yang orang harus bersabar dalam berpegang teguh dengannya. Ini juga sama dengan ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ketika beliau berbicara tentang al-aqidah, maka beliau mengatakan isbir nafsaka ala sunnah. Karena orang yang berpegang teguh dengan akidah salaf itu pasti ada ujian dan cobaannya. Apalagi yang menyampaikan akidah tersebut di tengah-tengah umat yang jauh dari akidah as-salaf, caci makian, bulian, ya. Bahkan kalau di zaman sekarang ini bukan hanya dari luar saja ujian tersebut, bahkan dari orang dalam yang juga mengaku ahli sunnah, namun karena kebodohannya, namun karena lingkungan yang mempengaruhinya dan seterusnya, sehingga terkadang memusuhi dai-dai yang menyuruh kepada akidah as-salaf, ya. Maka harus as-sabar, isbir nafsaka ala as-sunnah. Kalau antum berpegang dengan kebenaran secara umum, ada ujian cobaan, apalagi yang berkaitan dengan al-aqidah. Makanya umat terpecah menjadi 73 kelompok. Yang satu yang selamat, 72 yang sesat. Kata para ulama itu fi babil aqidah. Karena apa? Berat berpegang teguh dengan akidah salah. Seandainya mudah, mungkin banyak yang selamat. Ya, sebagaimana ilmu, kata para ulama, kalau ilmu itu mudah, semua orang jadi ulama. Ya, namun kata Allah, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Di antaranya ilmu tentang al-aqidah. Faham dong? Ya, butuh as-sabar. Ya, dan as-sabar itu bagian daripada al-jihad fisabilillah. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad tentang maratibul jihad, marahilul jihad. Jihad ada 4, di antaranya jihadun nafsi. Yaitu dengan apa? Yang pertama, al-ilmu, belajar ilmu itu termasuk jihad. Makanya jangan ngantuk-ngantuk. Nah, yang ngantuk bangun. Baik. Kemudian setelah berilmu, beramal, itu bagian daripada al-jihad. Kemudian berdakwah dan bersabar. Itu bagian daripada apa? Al-jihad fisabilillah. Bersabar dalam thalabul ilmi, bersabar dalam mengamalkan ilmu, bersabar dalam mendakwakan ilmu, apalagi yang berkaitan dengan al-aqidah. Amran tusabbir nafsaka ala tamassuk biha. Itu kata Imam Al-Muzani tadi. Akidah ini butuh as-sabar was-sabar. Ya. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam mensyarah ucapan Imam Muzani tadi, dan di antara yang bisa membantu kita bersabar di atas akidah, yaitu dengan mohon pertolongan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, karena
Tidak semudah yang dibayangkan. Banyak orang yang berguguran di tengah jalan karena apa? Tidak sanggup memegang akidah yang sahihah ini. Maka muncul istilah mantan salafi. Karena apa? Enggak semudah yang dibayangkan untuk istiqamah. Ya, dan hati di antara dua jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mencela-menceli dalam akidah juga buahnya. Maka sekali lagi butuh ya as-sabat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau yang kedua, kalau kita mau istiqamah, bisa bersabar di atas akidah sahihah, terus belajar tentang akidah. Ini usaha kita. Ya, kita nggak bisa menjamin diri kita terus bisa istiqamah. Kita hanya bisa apa? Berusaha dan berdoa. Maka sekali lagi jangan pernah tinggalkan belajar akidah meskipun diulang 1000 kali. Ya. Dan buktinya juga kalau antum ditanya masih apa? Belum bisa menjawab. Padahal sudah berulang kali. Intinya terus banyak-banyak apa? Dimurajaah. Ya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Isbir nafsaka ala as-sunnah. As-sunnah di sini bisa bermakna at-tariq, ya, jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, atau bisa berarti al-aqidah. Karena as-sunnah jika dimutlakkan kata para ulama ada 4 maknanya. As-sunnah kalau dimutlakkan ada 4 maknanya. Yang pertama bisa bermakna makana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku secara umum, jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, maka dia bukan dari golonganku. As-sunnah yang kedua bisa bermakna al-hadis. Sinonimnya apa? Al-hadis. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Sunnah sinonim al-hadis. Yang ketiga makna as-sunnah adalah al-mustahab, al-mandub. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Dan yang keempat, as-sunnah maknanya al-aqidah. As-sunnah maknanya apa? Nama lain dari al-aqidah. Makanya kitab-kitab para ulama dinamakan apa? As-sunnah. Taib. Isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah dirimu di atas as-sunnah. Sunnah secara umum dan lebih khusus lagi sunnah dalam masalah al-aqidah. Karena ini pertanyaannya disebutkan dalam babul aqidah. Kemudian Imam Al-Auza'i berkata, waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah di mana kaum itu berhenti. Yang dimaksud al-qaum yaitu seperti yang dalam akhir ucapan beliau, yaitu as-salafus saleh. Berhentilah kemana para salafus saleh itu berhenti. Contoh dalam masalah bab asma wa sifat, para salaf cukup berhenti membaca ayat-ayat wa yabqa wajrabbikal dzul jalali wal ikram. Mereka tidak pernah mentakwil. Mereka tidak pernah menambah-nambah selain daripada makna yang sudah jelas dalam Al-Qur'an tentang sifat Allah. Makanya mereka mengatakan amiruha kama jat. Sebagaimana kata Makhul tadi ulama tabi'in, pahami tetapkan ayat-ayat sifat sesuai dengan dohirnya. Amiruha kama jat. Ini kita apa? Kif haitsu waqafal qaum. Para salaf berhenti dalam artian tidak mentakwil, tidak mentahrif, tidak mentafsirkan sesuai dengan penafsiran ahli kalam. Mereka berhenti kemana apa? Kita berhenti kemana kaum salaf berhenti. Kif haitsu waqafa al qaum. Wa qul bima qalu.
katakan apa yang mereka katakan. Contoh, dalam tauhid tadi asma wa sifat, Allah mengatakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Salaf mengatakan istawa artinya apa? Ala wartafa. Itu yang kita katakan. Kita nggak menambah, tidak apa? Mengurang dari apa yang telah diucapkan oleh para salafus as-saleh. Faham dong? Salaf mengatakan la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Itu yang kita katakan. Jangan malah apa? Menabrak, melawan arus salaf. Pasti sesat. Paham dong? Ini yang kita apa? Katakan. Ini wasiat dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Dan ini bukan hanya ucapan beliau yang kita katakan. Ini ijma' salaf. Ijma' ulama Ahlussunnah untuk kita mengikuti jejak para salafus as-saleh. Di antaranya juga yang diucapkan oleh Imam Ahmad di awal kitab tadi, Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah indana atamasuk bima kana ali ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita, mengikuti ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kufa amma kafu anhu, dan cegahlah apa yang mereka cegah darinya. Itu sama. Di antaranya tadi mereka melarang kita mencaci maki pemimpin. Kita juga apa? Melarang. Kita juga apa? Mentahdzir orang-orang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin sebagaimana para salaf. Seperti yang sudah kita sampaikan asar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika ada orang mencaci maki pemimpin di hadapan beliau, maka beliau mengatakan, "Uskut, diam ente." Ini kita apa? Juga demikian. Kita melarang dari mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Wa qul bima qalu wa kufa ma kafu an wasluk sabila salafika saleh. Dan telusurilah, ikutilah jalan para salaf as-saleh. Kata sebagian ulama, as-salaf itu secara mutlakan ada dua maknanya. Makna yang khusus dan makna yang umum. Salaf secara bahasa artinya mantakodamaka, yang sebelum. Sedangkan secara makna istilah ada dua, yang makna umum dan makna apa? Khusus. Makna umum semua ulama yang mendahului kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini salaf sebetulnya. Dari sisi apa? Makna umum. Yang kedua secara khusus yaitu 3 generasi utama. Sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Berarti Imam Al-Auza'i termasuk salaf atau bukan? Nah, maka kita pun apa? Bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Meskipun inti daripada dua makna itu tidak saling bertentangan. Makna umum dan makna khusus. Kita mempelajari kitab-kitab seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak termasuk kategori salaf dari arti yang khusus tadi. Namun kita mengikuti beliau karena beliau mengikuti siapa? Salaf. Karena jejak salafus saleh atau akidah salafus saleh, ajaran para salafus saleh itu tidak terputus sampai hari kiamat. La tazal ta'ifatun min ummati zahiral haq. Para ulama terus menyampaikan akidah, ijma, ajaran para salafus saleh. Paham dong? Maka sekali lagi makna umum dan makna khusus itu tidak saling bertabrakan. Ketika kita mengikuti ajaran Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini juga karena mereka mengikuti jejak pemahaman ajaran para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Nah, taib, insyaallah antum juga banyak mendengarkan kenapa kok kita wajib mengikuti jejak salafus saleh. Insyaallah dalil wajibnya mengikuti salaf terutama para sahabat sudah sering antum dengarkan. Dan ini sekali lagi hukumnya bukan mustahab apalagi mubah, tidak. Hukumnya wajib fardu ain. Setiap muslim muslimah mengikuti ajaran para salaf, mengikuti akidah salaf, itu hukumnya fardu ain, bukan mustahab, bukan mubah.
Karena apa? Karena perintah Allah dan Rasulullah SAW untuk kaum muslimin semuanya mengikuti jejak para salafus soleh. Fa innahu yasa'u kama wasi'ahum, karena melapangkan dirimu apa yang melapangkan mereka. Artinya mencukupi kalian apa yang mencukupi mereka. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka telah menguasai dunia, menaklukkan 2 negara dikuasa, maka ajaran salaf itu yang akan bisa memuliakan kaum muslimin, sebagaimana kata Imam Malik, ma yuslihu akhir hadil ummah illa ma aslaha awalah. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali yang memperbaiki apa? Generasi awal umat al-Islam. Para sahabat mereka mengikuti apa kata Rasulullah SAW, mencukupi mereka apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka juga demikian cukup bagi kita mengikuti ajaran para as-salaf yang mereka mengambilnya dari Rasulullah SAW. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikut yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada, karena kalian sudah apa? Dicukupi. Baik. Lanjut apa cukup? Hah? Apa lagi? Cukup apa lagi? Lanjut. Baik. Sedikit kita tambahkan. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, wa qad kana ahlu Syam fi ghaflatin min hadhihi al-bid'ati. Sesungguhnya penduduk negeri Syam, yaitu penduduk negeri yang beliau tinggal di situ. Makanya beliau dikatakan ulama hadis dari negeri Asyam. Ada ungkapan dari Imam Abdurrahman bin Mahdi, ulama salaf, yang memuji para ulama-ulama al-hadis. Di antaranya beliau mengatakan a'immatul hadis arba'atun. Ada yang mau jawab? Ucapan Abdurrahman bin Mahdi dari ulama salaf. Imam-imam al-hadis ada 4, yaitu di zaman beliau. Tolong sebutkan dengan nama daerahnya, tempat tinggalnya. 6, ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Taib, kata beliau, Malik fil Hijaz, Imam Malik di negeri Hijaz, yaitu kota Madinah. Kemudian Al-Auza'i fi Syam, Imam Al-Auza'i di negeri Syam. Ini imam-imam al-hadis ada 4 kata beliau. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri fil Kufah, Imam Ats-Tsauri di Kufah. Dan Hamad bin Zaid fil Basrah, Hamad bin Zaid fil Basrah. Ini yang sudah kita sampaikan. Imam Al-Auza'i beliau sampai meninggal di negeri Asyam. Beliau melihat sendiri bagaimana penduduk negeri Syam itu lalai dari bid'ah yang satu ini. Kata pentahqiq, yaitu bid'ah khalqil Quran. Al-Quran apa? Makhluk. Hatta qadhafaha ilaihim ba'du ahli Iraq, sampai disebarkan kepada mereka oleh sebagian penduduk negeri Irak. Ya. Mimman dakhala fi tilkal bid'ah, yang telah terasuki oleh bid'ah khalqil Quran. Antum sudah insya Allah pernah mendengar negeri yang penuh dengan fitnah, sumbernya fitnah adalah negeri Al-Iraq. Ya, sebagaimana kata Rasul, min hunalikal fitan. Dari negeri Irak lah muncul berbagai macam bentuk fitnah. Beliau waktu itu di kota Madinah mengisyaratkan ke arah timur, dan ulama mengatakan itu adalah negeri Al-Iraq, ya, bukan sebagaimana syubhat alil bid'ah mengatakan Rasul menuju kepada Najd. Padahal Najd di situ maknanya tempat dataran yang tinggi, maksudnya adalah Al-Iraq, sebagaimana kata Ibnu Hajar Asqalani dan Al-Iraqi dari ulama-ulama ahli hadis. Mereka mentafsirkan sabda Rasul tentang munculnya fitnah dari negeri apa? Irak.
Ya, sejak dulu sampai detik ini tempat munculnya banyak kelompok-kelompok sesat. Meskipun juga banyak ulama-ulama yang muncul di negeri Irak pada waktu zaman salaf. Ya, namun intinya Imam Al-Auza'i menceritakan munculnya fitnah khalqil Quran di negeri Syam dibawa oleh penduduk Irak. Ya. Ini muncul di zaman Imam Al-Auza'i, ya, di awal-awal abad pertama Al-Islam. Ya. Ini kalau kita mau kembali, siapa pertama kali yang mempelopori ucapan Al-Quran makhluk? Kelompok apa? Kelompok siapa? Al-Jahmiyah. Dan tokohnya kelompok Al-Jahmiyah yang disembelih siapa? Ja'ad bin Dirham. Itu dialah yang pertama kali menyebarkan akidah sesat tersebut di negeri Irak. Ya, Ja'ad bin Dirham, gurunya Jaham bin Safwan. Paham dong? Itu dari apa? Irak pertama kali munculnya akidah Al-Quran makhluk. Paham dong? Itu di zaman para tabi'in. Sampai dia dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri dengan fatwa para ulama-ulama tabi'in juga. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian bid'ah khalqil Quran ini menyebar. Baik. Yang kelas 789. Tolong ulangi ucapan Imam Bukhari tentang Al-Quran kalamullah. Satu poin ini saja. Nah, yang sudah kita lewati pada kajian yang lalu. Apa ucapan Imam Bukhari? Apa dalil beliau? Nyontek ya. Baik, yang sudah nyontek nggak apa-apa, berdiri. Sebutkan. Oh, ini kelas berapa? Fahamin, taib, kul. Qala Abu Abdillah Taib Hasan tak? Kada. Masa baru muncul ini. Taib. Jazakallah khair. Itu ucapan Imam Al-Bukhari, ya. Sepakat ulama mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk wa man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafara. Ya, Imam Bukhari berdalil dengan surat Al-A'raf ayat 54 kalau tidak salah. Kemudian membawakan tafsir dari Sufyan bin Uyainah, fabayyanallahu al-khalqa minal amr. Allah membedakan antara penciptaan dan perintah lewat firman-Nya, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah apa? Memerintahkan. Ya, perintah diantaranya Al-Quran. Allah bedakan dengan al-khalq, berarti Al-Quran bukan apa? Makhluk. Dan ini juga Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman alam Al-Quran khalaqal insan. Ar-Rahman, ya, alam Al-Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran dan Allah yang menciptakan manusia. Allah bedakan. Manusia Allah ciptakan, Al-Quran Allah apa? Ajarkan, Allah turunkan. Berarti Al-Quran bukan apa? Makhluk. Dan sekali lagi sepakat ulama mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ba'da maradda alaihim fuqaha'um wa ulama'uhum. Setelah para ulama, ya, terutama ulama Ahlussunnah, mereka gencar membantah habis-habisan akidah Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Ya, dan sudah kita pernah sampaikan, mereka Al-Jahmiyah licik ketika mereka dibantah pertama kali yang mengatakan Al-Quran makhluk oleh para ulama dengan mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir, berpindah kepada retorika yang lain. Bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Dibantah lagi oleh Imam Ahmad. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Yang mengatakan bukan makhluk, dia mubtadi. Ditutup rapat-rapat pintu tersebut. Mereka cari ucapan yang lain.
dengan mengatakan Al-Quran kalamullah titik, nggak mau mengatakan makhluk atau bukan apa makhluk. Ini kelicikan kelompok Jahmiyah ataupun al-bidah. Mereka pintar bersilat lidah, maka Ahlussunnah harus waspada. Fa usribaha qulubu tawaif min ahli Syam. Ketika penduduk Irak menyebarkannya kepada penduduk negeri Syam, maka diserap oleh hati sebagian kelompok di negeri Syam. Makanya ulama salaf, ulama Ahlussunnah tidak pernah tinggal diam dari kebid'ahan, dari penyimpangan kesesatan. Apa sebabnya? Agar tidak tertular, agar tidak menular kepada kaum muslimin yang masih di atas al-fitrah. Ad-dinu apa? An-nasihah. Maka sungguh sebetulnya mulia tugas para ulama menyelamatkan umat dari apa? Virus-virus al-bid'ah. Namun sebagaimana kata Imam Ahmad di Muqaddimah kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Ada yang hafal enggak kira-kira? Ucapan Imam Ahmad di Muqaddimah kitab beliau Ar-Radd 'alal Jahmiyah tentang ada ungkapan masalah ini. Tidak ada. Taib, nanti lihat lagi panjang ucapannya. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli zaman fatratan min rasul baqiyyan min ahli ilmi. Kemudian di antara kata-kata beliau, fama ahsana atharahum 'alan nas. Alangkah berjasanya para ulama-ulama sunnah tersebut. Namun sebaliknya, wa aqbaha atharan nas alaihim. Namun sungguh jahat balasan manusia terhadap mereka. Mereka ulama ingin agar umat selamat dari kesesatan penyimpangan. Dibantahlah segala bentuk bid'ah penyimpangan tersebut. Namun justru mereka dituduh macam-macam. Ulama, pemerintah dituduh apa? Ekstrim, dituduh radikal dan seterusnya. Ini sekali lagi tugas para ulama tersebut. Maka penduduk negeri Syam ketika lalai dari bid'ah tersebut, mereka pun apa? Terasuki bid'ah khalqil Quran wastahalata al-sinatu. Ucapan-ucapan mereka itu sama dengan Jahmiyah tadi, Al-Quran makhluk. Wa asabahum ma asaba ghairahum minal ikhtilaf. Dan mereka pun akhirnya apa? Jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, dahulu kami memiliki kakak kelas yang selalu hobinya mengkontradiksikan antara ayat dan ayat serta ayat dan hadis. Bahkan ia sering membawakan syubhat, tapi ia juga selalu menampakkan kepada para ustadz-ustadznya tentang kesalafiahannya. Maka apakah boleh menghajar orang seperti ini? Ya semoga ini sudah tidak ada sekarang. Kan mungkin dahulu, wallah alam, dahulu ini kapan tidak tahu. Wallah alam, semoga sudah tidak ada. Namun seandainya kalau ada, lebih baik antum sampaikan kepada ustadz yang berkompeten dalam masalah ini, biar dinasihati. Namun kalau memang sudah dinasihati, ditegakkan hujah masih tetap seperti itu, ya memang tugasnya ustadz nantinya yang akan apa? Mungkin bukan dihajar, mungkin bisa dikeluarkan. Biar nggak menularkan apa? Syubhat tersebut. Memang ini adalah kelakuan alil bidah, mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ini beda dengan ketika ustadz menjelaskan ayat ini kelihatannya kontradiksi, namun dijamak oleh para ulama. Ini insya Allah bukan seperti itu. Namun kalau dia misalnya misalnya antum mengatakan Allah istiwa di atas arsy, kemudian dia mengatakan enggak, karena ayat yang lain mengatakan wa huwa ma'akum. Ini paham tuh? Yang mempertentangkan ayat dengan apa? Ayat untuk apa? Menyebarkan syubhat. Kalau seperti itu ada, sekali lagi cepat laporkan. Ada nggak sekarang ini?
Masih ada enggak? Ngaku, cepat. Yang ngasih laporan apa? Kasih hadiah sekarang. Insyaallah nggak ada ya. Nah, wafaqakumullah. Minta tolong diulangi perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ini bukan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-i'tiqadu laisali. Paham dong? Al-i'tiqad laisali ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-i'tiqadu laisali wa laisa liman huwa fauqi atau a'la minni. Al-i'tiqadu laisali wa laisa liman huwa akbaru minni atau a'la minni. Keyakinan atau akidah bukan aku yang mengarang, bukan karangan ulama yang lebih senior dariku. Wa laisa liman huwa akbaru minni walakin yu'khadhu atau walakin al-i'tiqad yu'khadhu min kitabillah wa min sunnati rasulillah wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Walakin yu'khad al-i'tiqad min kitabillah wa min sunnati rasulillah wa ma ajma' salafil ummah. Nah, ini minta tolong ulang Pak guru-guru dan dari Imam Al-Auza'i. Taib. Ada masih kelas 7, 8, 9 yang hafal. Silakan sebutkan tadi. 5 saja. Surah tanpa nyontek. 6 surah. Cuma 5 tak tadi. Nggak usah lihat lagi. Nggak ada. Taib. Minal muwadzafin, silakan. Nggak ada juga. Tafadhal. Nah, masyayikhu Al-Auza'i rahimahumullah. Nah. Siapa Az-Zuhri. Nah. Oh, beda itu bahkan muridnya. Baik. Yang lain, nah, surah. Sudah, jangan lihat lagi, sudah. Mana mic-nya? Taib. Jangan dibisiki, man ghasyana falaysa minna. Surah. Sudah sampai mic-nya. Surah. Atha bin Abi Rabah, ya. Yang kedua Qatadah. Nah, yang ketiga Az-Zuhri. Nah, surah. Yang keempat siapa? Yahya bin Abi Katsir. Baik, yang kelima. Sudah ada bantu satu tadi ya. Yang kelima? Baik, tidak apa-apa sudah. Baik, yang terakhir karena sudah waktunya 10:30. Ini ada pertanyaan, sholat sendiri ataukah sholat sendiri tapi tumanina dengan sholat berjamaah tanpa tumanina. Kalau laki-laki tetap wajib sholat berjamaah dan wajib untuk
nina. Jangan alasan panas. Rasul para sahabat lebih panas daripada apa? Jangan ada alasan ya, lebih baik sendiri tapi tumaknunnya harus sholat jamaah dan apa? Tumaknina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.